Bayangkan, di tempat kita berdiri sekarang, orang-orang telah hidup, membangun, dan bermimpi berabad-abad sebelum kita. Inilah jenis kesadaran yang Carl Jung ajak kita untuk eksplorasi dalam karyanya, di mana ia menyelami hubungan mendalam antara mitos dan penyakit mental, serta bagaimana cerita-cerita kuno ini terus membentuk jiwa modern kita. Coba bayangkan sejenak, bahwa mitos bukan sekadar cerita lama yang Jung mengusulkan bahwa mitos-mitos ini bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan kekuatan aktif yang memengaruhi pikiran, perilaku, dan bahkan kesehatan mental kita. Tapi, bagaimana mungkin? Bagaimana cerita tentang dewa dan pahlawan, tentang pertempuran epik dan campur tangan ilahi, bisa berpengaruh pada kerumitan pikiran manusia saat ini? Jung berpendapat bahwa mitos adalah manifestasi dari ketidaksadaran kolektif, sebuah konsep yang ia perkenalkan dengan terkenal kepada dunia. Ketidaksadaran kolektif ini ibarat lautan luas yang berisi pengalaman dan memori manusia yang kita bagi bersama, melampaui kesadaran individu dan menghubungkan kita semua pada warisan yang sama. Seolah-olah kita masing-masing menyimpan perpustakaan kebijaksanaan kuno dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan dan dipahami. Namun, apa yang terjadi ketika kita kehilangan hubungan dengan mitos-mitos ini? Jung berpendapat bahwa hidup tanpa mitos bagaikan pohon yang tercerabut, terputus dari masa lalu, dari leluhur kita, dan bahkan dari masyarakat tempat kita tinggal. Keterputusan ini bisa membuat seseorang hidup dalam kesendirian, seolah terombang-ambing di lautan pengalaman pribadi, menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Ibarat mencoba menjelajahi dunia dengan peta yang hanya menunjukkan lokasi saat ini, tanpa memperhatikan jalan yang telah dilalui dan jalur yang menanti di depan. Inilah saatnya penyakit mental berperan. Jung mengamati bahwa banyak gangguan psikologis, seperti skizofrenia, seringkali melibatkan keretakan dalam hubungan dengan ketidaksadaran kolektif. Pasien mungkin mengalami banjir materi dari alam bawah sadar, yang membanjiri pikiran sadar mereka dan menyebabkan perpecahan dalam diri. Seolah-olah mitos yang seharusnya membimbing dan menguatkan kita malah menjadi kacau, berubah dari bintang penuntun menjadi badai yang mengacaukan. Ambil contoh, kisah Miss Miller, seorang wanita Amerika yang fantasinya dianalisis oleh Jung dalam bukunya. Pengalamannya bukan sekadar hayalan acak, melainkan sangat terhubung dengan tema-tema mitologi. Analisis Jung menunjukkan bahwa fantasinya adalah ungkapan dari ketidaksadaran kolektif, penuh dengan simbol dan arketipe yang telah muncul dalam mitos di berbagai budaya dan zaman. Dengan memahami simbol-simbol ini, Jung mampu memberikan wawasan tentang kondisi mentalnya yang melampaui gejala-gejala permukaan. Pendekatan ini bukan hanya soal menafsirkan mimpi atau fantasi, tetapi juga tentang menyadari dampak mendalam yang dimiliki struktur-struktur mitologis ini terhadap jiwa kita. Jung percaya bahwa dengan kembali terhubung dengan mitos-mitos ini, dengan memahami simbol dan cerita yang membentuk alam bawah sadar kita dapat mencapai rasa keutuhan dan integrasi yang lebih besar. Ibarat menemukan kompas yang tidak hanya menunjukkan arah utara, tetapi juga menuju pusat diri kita yang sejati. Namun, bagaimana kita bisa terhubung kembali dengan mitos-mitos ini di dunia yang seringkali menganggapnya sekadar fiksi belaka? Jung menyarankan bahwa kita harus terlebih dahulu mengakui keberadaan dan pengaruhnya dalam hidup kita. Kita harus berani melihat lebih dalam dan menjelajahi kedalaman alam bawah sadar kita, tempat mitos-mitos ini bersemayam. Ini memerlukan keberanian untuk menghadapi hal-hal yang belum diketahui, untuk merangkul misteri dan kompleksitas jiwa manusia. Karya Jung mengajak kita untuk memikirkan kembali pemahaman kita tentang penyakit mental, melihatnya bukan hanya sebagai gangguan yang perlu diobati, tetapi juga sebagai jalan menuju kesadaran diri yang lebih dalam dan transformasi pribadi. Dengan menjelajahi mitos-mitos yang membentuk alam bawah sadar kita bisa mulai menyembuhkan perpecahan dalam diri kita dan menemukan makna serta tujuan dalam hidup. Di dunia yang seringkali lebih menghargai rasionalitas dan logika di atas segalanya, pemikiran Jung mengingatkan kita akan pentingnya hal-hal yang irasional, simbolis, dan mitos. Mereka mengajak kita untuk merangkul kekayaan dunia batin kita dan melihat perjuangan mental kita bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai peluang untuk tumbuh dan memahami diri lebih dalam. Jadi, apa mitos yang sedang Anda jalani? Pertanyaan ini, yang diajukan oleh Jung, bukan sekadar renungan filosofis, melainkan sebuah ajakan untuk bertindak. Ini mengajak kita untuk menjelajahi kisah-kisah yang membentuk hidup kita, untuk mengungkap narasi tersembunyi yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Dengan melakukan hal ini, kita bisa mulai hidup lebih autentik, lebih selaras dengan arus terdalam dari jiwa kita.
Saat kita menghadapi kerumitan kehidupan modern, janganlah kita melupakan mitos-mitos yang telah membimbing umat manusia selama ribuan tahun. Mari kita merangkul kebijaksanaan dari alam bawah sadar kolektif dan biarkan itu menerangi jalan kita. Pada akhirnya, kisah-kisah kuno inilah yang menyimpan kunci untuk mengungkap misteri pikiran dan menemukan jati diri kita di dunia ini. Maka, perjalanan untuk menemukan kembali mitos menjadi ekspedisi penting ke dalam inti keberadaan kita sendiri. Kita berada di persimpangan antara sains dan spiritualitas, antara kebijaksanaan kuno dan pemahaman modern. Di sini, wawasan Jung mengajak kita untuk melampaui batasan-batasan yang sering membatasi cara berpikir kita dan mengadopsi pandangan yang lebih menyeluruh tentang kondisi manusia. Namun, mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana kita memulai perjalanan ini? Jalannya tidak selalu jelas, karena membutuhkan keberanian dan kesediaan untuk menyelami sisi gelap dari alam bawah sadar kita, tempat ketakutan dan keinginan saling berbaur. Namun, dalam penjelajahan ini terdapat potensi untuk perubahan yang mendalam. Salah satu cara praktis untuk memulai adalah dengan imajinasi aktif, sebuah teknik yang dikembangkan oleh Jung untuk berinteraksi langsung dengan isi dari alam bawah sadar kita. Dalam proses ini, kita membiarkan gambar, simbol, dan cerita muncul tanpa sensor, menyerahkan diri pada aliran jiwa. Dengan berinteraksi dengan elemen-elemen ini seolah-olah mereka adalah makhluk hidup, kita bisa mengungkap kebenaran tersembunyi dan mengintegrasikannya ke dalam kesadaran kita. Pendekatan lain adalah melalui studi tentang mimpi, yang oleh Jung dianggap sebagai jalan utama menuju alam bawah sadar. Mimpi penuh dengan simbolisme dan seringkali mencerminkan tema mitologi yang meresap dalam dunia batin kita. Dengan menjaga jurnal mimpi dan merenungkan cerita-cerita malam tersebut, kita bisa mendapatkan wawasan tentang kekuatan arketipal yang berperan dalam hidup kita dan bagaimana mereka mempengaruhi realitas saat kita terjaga. Selain itu, berinteraksi dengan cerita mitologi, baik melalui membaca, bercerita, atau ekspresi kreatif, dapat menjadi jembatan menuju alam bawah sadar kolektif. Cerita-cerita ini, dengan motif dan karakter yang abadi, menyentuh bagian terdalam dari diri kita, memberikan panduan dan kebijaksanaan. Mereka mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita, bahwa orang lain telah menapaki jalan serupa sebelum kita, dan bahwa mitos yang kita bawa dalam diri kita adalah bagian dari pengalaman manusia yang lebih besar dan kita semua berbagi. Dalam lingkungan terapi, analis Jungian bekerja sama dengan pasien untuk mengungkap mitos-mitos yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan mengenali arketipe dan narasi yang dominan, seseorang dapat mulai menulis ulang kisah hidup mereka, mengubah pola penderitaan menjadi jalur penyembuhan dan pertumbuhan. Ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan refleksi diri, namun pada akhirnya membawa kita menuju pribadi yang lebih terpadu dan harmonis. Saat kita menyelami lebih dalam ke dunia Jung, kita mulai melihat bagaimana interaksi antara mitos dan jiwa bukan sekadar konsep teoretis, melainkan sebuah kenyataan yang kita alami sehari-hari. Hidup kita, seperti kisah epik kuno, dipenuhi dengan ujian dan tantangan, pahlawan dan penjahat, pencarian makna, serta momen-momen pencerahan. Dengan mengenali dan merangkul dimensi mitis dalam kehidupan kita, kita membuka diri untuk menjalani hidup yang lebih kaya dan penuh makna. Dengan cara ini, mitos yang kita jalani menjadi mitos yang kita ciptakan. Kita menjadi pencerita dari perjalanan kita sendiri, merangkai benang-benang masa lalu, masa kini, dan masa depan menjadi sebuah kain yang mencerminkan esensi sejati kita. Dan saat kita melakukannya, kita turut menyumbang pada kisah umat manusia yang terus berkembang, sebuah cerita yang setua bintang-bintang dan sebaru setiap tarikan napas kita. Jadi, eksplorasi mitos dan jiwa bukan sekadar pencarian akademis, melainkan sebuah penyelaman mendalam ke dalam hakikat apa artinya menjadi manusia. Ini adalah undangan untuk melangkah keluar dari batasan kehidupan sehari-hari dan memasuki dunia dengan kemungkinan tak terbatas, di mana batas antara diri dan orang lain, yang dikenal dan yang tidak dikenal, melebur menjadi kesatuan yang lebih besar. Pada akhirnya, visi Jung menawarkan kita jalan menuju rekonsiliasi, di mana bagian-bagian diri kita yang terpecah-pecah dapat bersatu dalam tarian keutuhan. Ini adalah perjalanan menuju individuasi, pencapaian potensi unik kita, dan pemenuhan kerinduan terdalam kita. Dan ini adalah sebuah perjalanan yang, begitu dimulai, terus berkembang, mengungkap lapisan-lapisan baru dari wawasan dan pemahaman di setiap langkah yang kita ambil.